Rata-rata cuma sayur, tempe, tahu, kacang panjang, buncis, yaitu sehari rata-rata itu aku 8.000. Nah, untuk pulsanya aku cukup hemat karena di sini susah sinyal. Jadinya sebulan itu aku mungkin bisa yang 2 giga kayak gitulah. Hai, assalamualaikum, welcome to Paradise Channel, be better from a channel. Halo gengs, di video kali ini spesial. Waduh, spesialnya apa coba? Ya spesial karena ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Jadi kemarin karena baterainya itu udah habis, jadi aku belum sempat melanjutkan tips menabung dan juga tips hemat dalam kehidupan sehari-hari, terutama mungkin yang berumah tangga. Karena kalau udah berumah tangga itu kita harus hidup mandiri kan, nggak tergantung sama orang tua kayak gitu. Jadi otomatis kita harus pandai-pandai menabung dan menghemat uang kita, oke? Nah, untuk video yang sebelumnya itu aku kasih linknya di sini atau di kolom deskripsi ya. Nah, kali ini adalah tips bagaimana caranya kita bisa menghemat kebutuhan sehari-hari kita. Oke, jadi sebelum ke tipsnya, gengs, aku mau ngasih tahu dulu keseharianku, keperluanku yang keluar itu hari-harinya itu apa aja sih, terus biayanya berapa kayak gitu untuk kebutuhan sehari-hari. Oke. Jadi let's go. Untuk yang pertama yang pasti keluar dan menurutku ini termasuk salah satu pengeluaran yang cukup besar juga, itu adalah bensin. Karena aku ke radioku di Reca Buntung itu mungkin seminggu kan 3 kali. 3 kali itu aku habisnya 20.000. Nah 20.000 itu kalau dikalikan berarti 20.000 itu per minggu ya. Per minggu dikalikan 4. Jadi 80.000 itu mungkin ntar ditambah bensin yang lain kalau kemana ya mungkin bisa dikatakan 100.000 lah ya itu untuk bensin. Nah sementara suamiku itu pekerjaannya tiap hari tapi jaraknya lebih dekat dari sini. Kalau aku kan 30 menit, kalau dia paling cuma 15 menit kayak gitu. Jadi mungkin lebih irit, tapi kan karena tiap hari ya kita katakanlah 100.000 juga kayak gitu ya. Jadi untuk 2 orang itu bensinnya 200.000. Nah terus masak sehari-hari. Masak sehari-harinya aku termasuk murah karena aku biasanya cuma beli sayurnya itu ya kacang panjang, terus mungkin lauknya tahu, tempe. Itu kalau sekali aku beli sayuran itu nggak sampai 10.000 biasanya, karena aku jarang pakai lauk, terutama mungkin telur itu kan yang agak mahal gitu ya, sekali keluar 2.000. Jadi aku jarang-jarang pakai lauk, telur. Rata-rata cuma sayur, tempe, tahu, kacang panjang, buncis, sop, kayak gitulah. Yaitu sehari rata-rata itu aku 8.000. Sebenarnya bisa di bawahnya, paling cuma 6.000, 7.000, kayak gitu, 8.000. Paling mentok ya 10.000, jarang yang di atas 10.000 itu jarang. Jadi kita hitung 8.000 ya, 8.000 itu untuk bertiga, aku, suamiku, sama adikku yang ada di sini. Tapi itu suamiku makan siangnya di tempat kerjaan, jadinya lebih hemat juga kan. Jadi yang banyak makan di sini itu cuma aku, adikku juga dia kan kerja, jadi ada jatah makan di tempat kerjanya juga. Nah sehari 8.000 itu dikalikan 30 hari berarti 240.000 ya. Itu pun kadang aku main ke rumah orang tuaku, mungkin seminggu sekali 2 kali kayak gitu. Jadi ketika makan bisa di sana dan itu juga bisa lebih menghemat juga. Otomatis sebenarnya pengeluarannya bisa di bawah 240.000, bisa di atas 240.000. Nah terus untuk berasnya sebenarnya aku udah sama suamiku itu niat beli beras kayak gitu ya buat kebutuhan sehari-hari. Tapi orang tuaku karena memang mereka itu punya beras, selalu nyuruh aku dan suamiku buat bawa beras dari orang tuaku. Jadi untuk beras itu kita hampir nggak keluar sama sekali. Ya walaupun pernah keluar juga, cuma ya itu tadi sama orang tuaku disuruh ambil dari rumah sana aja kayak gitu. Jadi kita nggak hitung untuk beras ya. Nah untuk pulsanya aku cukup hemat karena di sini susah sinyal. Jadinya sebulan itu aku mungkin bisa yang 2 giga kayak gitulah. Itu sekitar 35.000. Nah suamiku juga sama 35.000, berarti kalau berdua kan 70.000 ya. Oke, jadi untuk pulsa 70.000. Soalnya kan aku ketika di radio aku juga
wifi-an. Terus juga misal aku ngupload kayak gitu, aku biasanya ke balai desa buat cari wifi karena kalau di sini susah sinyal, gengs. Terus untuk jajan bulanannya, maksudnya bulanan aku bertiga ya, aku, suamiku sama adikku di sini. Sebulan kan sekali untuk jajan yang mungkin agak mehong dikit kayak gitu. Kita bertiga biasanya itu habis 70.000. Ya mungkin bisa di bawah itu, misalnya makanannya yang agak murah itu di bawah 70, kadang 50, kadang kalau memang tempatnya agak mahal gitu bisa 100.000 kayak gitu. Tapi itu cuma sebulan sekali ya, gengs. Nah terus untuk jajan-jajan yang lainnya, misal aku pas di radio terus beli nasi kucing, atau pas lagi jajan makanan-makanan ringan kayak gitu, katakanlah 50.000 ya, karena kita emang jarang jajan. Terus untuk sabun cuci atau deterjennya itu kita bertiga itu sabun cuci 5.000-an mungkin bisa buat seminggu. Jadi kalau 2 minggu itu 20.000 untuk bertiga, udah tiga orang. Berarti kalau 4 minggu 20.000 sebulan. Nah untuk sabun mandinya termasuk irit juga, karena kita biasanya pakai sabun yang batangan itu kan cuma 2.000-an, 3.000-an kayak gitu kan. Nah itu selama sebulan ya paling cuma habis 10.000, mungkin nggak nyampe. Terus makan kucing karena kucingku ini kucingku Marino, sama ada kucing tetangga juga kadang makan di sini. Ada 2 kucing, berarti makanannya sekali beli itu 13.000, itu mungkin bisa sebulan, tapi ya kita lebihkan aja 15.000 gitu ya, katakanlah seperti itu. Nah jadi totalnya adalah 675.000. Itu bisa di bawah, maksudnya bisa kurang, bisa lebih juga, misalnya pas lagi main kemana kayak gitu kan, otomatis bensinnya juga nambah, atau mungkin jajannya juga nambah. Terus barangkali ada kebutuhan lain, mau beli apa kayak gitu, benda-benda yang kita butuhin, pisau atau mungkin meja kalau ada yang butuh. Nah itu juga bisa nambah untuk keperluannya, biayanya. Jadi kayak gitu, gengs. Termasuk cukup murah kan, itu 675.000 itu udah buat bertiga, hidup bertiga di sini. Tapi itu nggak termasuk kayak biaya sosial atau dana sosial, terus nyumbang ke pernikahan kayak gitu kan, itu ada dompetnya sendiri kan. Nah ini yang aku omongin adalah yang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah untuk yang nyumbang dan sebagainya itu udah ada dompetnya sendiri, udah ada uang yang diplotkan di situ sendiri, jadi nggak termasuk untuk uang yang kebutuhan sehari-hari. Nah tipsnya kayak gimana? Tips hematnya ya tinggal kita menyesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari itu tadi. Misal bensin, biar hemat bensin ya nggak jalan-jalan, ataupun kalau misal mau jalan-jalan yang deket-deket aja bisa pakai sepeda kan, bisa lebih, polusinya bisa lebih terkurangi juga gitu kan. Terus misal masak sehari-hari juga nggak harus yang wow-wow terus, bisa yang irit-irit saja. Tapi ya itu tadi, gengs, kalau misalnya pas lagi hamil atau memang lagi membutuhkan nutrisi, ya jangan diirit-irit, harus gizinya bisa tercukupi ya. Nah terus misal pulsa juga jangan boros-boros terlalu sering buka YouTube ataupun Instagram dan sebagainya. Itu kan biasanya yang boros juga kan. Nah itu bisa dikurangi aktivitas yang seperti itu, atau kalau enggak misal pas lagi ada wifi itu bisa memanfaatkan wifi. Untuk jajanan bulanannya, nah ini yang mungkin teman-teman agak susah kalau aku lihat, soalnya aku sering lihat teman-teman yang pada sering jajan yang itu mungkin agak mahal kayak gitu ya. Nah itu bisa dikurangi untuk jajannya. Terus sabun cucinya juga kalau menurutku jangan boros-boros juga ya, biar wangi. Ya emang sih biar wangi, cuma kalau aku tergantung aja sih. Mungkin kalau pas lagi bajunya keringetan banget kayak gitu bisa pakai yang agak banyak, tapi kalau misal yang gak keringetan banget gitu bisa pakai dikit aja. Jadi hemat, 5.000 bisa buat seminggu. Terus sabun mandi juga, kalau sabun mandi sih normal ya, karena termasuk murah juga. Makan kucing, nah aku makan kucingnya itu biar hemat tuh aku campur sama nasi, jadi kucingnya nggak boros-boros banget kan buat makanannya itu. Aku campur diremet-remet gitu, pokoknya dicampur sama nasi biar dia terbiasa makan nasi juga dan bisa lebih hemat juga.
Oke, kayak gitu gengs untuk tips hemat dan juga pengeluaranku sehari-hari dalam sebulan itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Teman-teman kira-kira borosnya di mana itu bisa diakali atau ya dipikirkan bagaimana caranya biar nggak boros. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Kalau menurut teman-teman video ini menginspirasi dan juga sekiranya bisa bermanfaat, bisa disebarluaskan ke teman-teman, tetangga, saudara, ataupun kerabat-kerabat yang lain biar manfaatnya juga makin luas. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya kalau teman-teman pengeluarannya kayak gimana sih. And see you in the next video. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung konten positif di YouTube. Marino, ayo. Marino, nanti tak kasih santai. Ya. Yeah.